Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Norma dan Etika dalam Fungsi Sumber Daya Manusia. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Tika Wati, ada Tela Tasya Bella, Tessa Nurul Falah, Sonika Vanda Sabera, Wia Siti Hovifah, dan Syarifah Hanisa. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Tela Tasya Bella kepada saudari Tela. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tela Tasya Bella. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika dalam sumber daya manusia. Adapun pengertian dari etika, pengertian etika ini berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Jadi, etika ini berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Etika ini sering disamakan dengan pengertian etika ini sering disamakan dengan moralitas. Adapun pengertian moralitas yaitu berasal dari bahasa Latin mos, dalam bentuk zamannya yaitu mores, berarti suatu adat istiadat atau kebiasaan. Jadi pengertian secara umum etika dan moralitas ini sama-sama memiliki sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat istiadat, kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM. MSDM atau manajemen sumber daya manusia ini yaitu suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang suatu aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun fungsi operasional dalam MSDM yaitu ada 5. Yang pertama, fungsi pengadaan, yaitu suatu proses penarikan seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi pengembangan, yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga yaitu fungsi kompensasi, yaitu pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang ataupun barang kepada karyawan sebagai imbal jasa atau output yang diberikan kepada perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi pengintegrasian, dengan mempersatukan dua aspirasi atau kepentingan yang bertolak belakang antara perusahaan dan karyawan agar terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan antara karyawan dan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program 3K, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi bisa disimpulkan, pengertian etika dan manajemen sumber daya manusia yaitu sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Tela Tasya Bella yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Tessa Nurul Falah. Kepada saudari Tessa, saya persilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang konsekuensi dari perilaku tidak etis. Nah, perilaku etis sangat penting dalam
kesuksesan bisnis kita dalam jangka panjang. Nah, tetapi apabila yang timbul dalam bisnis kita itu perilaku tidak etis, maka akan berakibat yang tidak diinginkan di perusahaan kita. Dilihat dari dua perspektif, yaitu ada perspektif mikro dan juga ada perspektif makro. Yang mana perspektif mikro itu etika diasosiasikan dengan itu adanya kepercayaan. Kepercayaan ini kepercayaan yang dibangun akan membuat perilaku yang sangat etis, baik itu terhadap karyawan, supplier, konsumen, dan lain-lain. Nah, sedangkan perspektif makro, etika meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dan pengalokasian sumber daya. Selanjutnya itu tentang sebab perilaku yang tidak etis. Nah, apa sih penyebabnya perilaku tidak etis di suatu perusahaan? Nah, yang pertama kemampuan kognitif karyawan rendah. Nah, itu hal itu yang menyebabkan perilaku tidak etis di suatu perusahaan. Yang selanjutnya adanya pengaruh orang lain, keluarga ataupun norma sosial. Nah, ini akan menyebabkan terhadap perilaku karyawan menjadi tidak etis. Yang ketiga yaitu adanya ethical dilemma, yaitu situasi yang menyebabkan adanya pilihan-pilihan yang muncul yang berpotensi menghasilkan perilaku yang tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu konsep etika bukan sekedar kode etik. Nah, kode etik menerapkan aturan kehidupan organisasi, termasuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepentingan yang etis, kejujuran dan keadilan, konflik kepentingan, dan menggunakan informasi. Nah, bukan sekedar kode etik. Nah, banyak organisasi yang mempunyai kode etik yang formal dalam organisasi, tetapi pengaruh kode etik dalam perilaku anggotanya perlu dipertanyakan. Nah, banyak anggota yang menganggap kode etik hanya sebagai hiasan saja. Nah, di sini di organisasi itu perlu adanya perilaku norma-norma yang diterapkan. Seperti prinsip manajer SDM, sumber daya manusia di sini. Yang sangat kita ketahui ya, bahwa manajer itu kan pimpinan. Nah, di sini bukan hanya contoh manajer itu harus menerapkan, harus mencontohkan terhadap karyawan bagaimana kode etik yang baik. Tidak hanya kode etik itu dipampangkan, contohnya dipampangkan di dinding, ada aturan-aturan yang harus dilakukan, tapi itu harus diimplementasikan, harus dipraktekkan baik oleh manajernya sendiri maupun oleh semua karyawan yang ada di suatu organisasi tersebut. Nah, konsep ini kode etik itu kan bukan hanya sekedar kode etik, tapi harus diterapkan bagaimana kode etik yang baik, bagaimana hubungan antara manajer dan karyawan yang baik, sehingga menghasilkan kode etik yang sangat etis, yang sangat baik di suatu organisasi tersebut. Nah, baik, terima kasih kepada Saudari Tessa yang telah menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu mengenai integritas konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peran dalam mendukung dan memberikan inisiatif dalam pelaksanaan konsep etika perusahaan, mempunyai tugas dalam mengontrol dan mengintegrasikannya ke dalam fungsi-fungsi organisasi yang dimana. Implementasi konsep etika dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ada beberapa. Yang akan saya jelaskan di sini mengenai rekrutmen atau seleksi karyawan. Jadi, perilaku karyawan tidak akan terlepas pada karakter pribadi yang dibawanya. Contohnya, karyawan dengan kemampuan perkembangan moral yang tinggi akan menunjukkan perilaku dan pemikiran yang lebih etis. Hal ini menjadi sangat penting dalam proses penyeleksian karyawan, karena jika calon karyawan memiliki kemampuan perkembangan moral yang tinggi, maka ia akan lebih mudah menerima prinsip-prinsip moral yang universal dibandingkan dengan karyawan yang memiliki kemampuan perkembangan moral yang lebih rendah. Dalam hal ini, biasanya manajemen menggunakan tes untuk mengukur kemampuan perkembangan moral untuk menentukan kejujuran dan personalitas serta sebagai alat untuk melihat karakteristik karyawan. Hal yang penting juga
dalam proses seleksi karyawan yang lebih menitik beratkan pada penanaman nilai-nilai etika. Nah, jika konsep etika diintegrasikan dalam organisasi, maka calon karyawan yang dibutuhkan adalah orang-orang yang menginginkan standar etika dan dapat mengaplikasikannya ke dalam pekerjaannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu sarana rekrutmen. Jadi ada 12 sarana rekrutmen yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencari karyawan. Cara yang pertama yaitu dari surat lamaran masuk atau walk-in. Keuntungan dengan menggunakan cara ini yaitu pelamar yang datang benar-benar serius ingin menjadi karyawan perusahaan yang bersangkutan. Hanya saja kerugiannya yaitu pelamar yang tersedia terbatas jumlahnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara karyawan kontrak atau tenaga outsourcing. Nah, outsourcing di sini yaitu artinya tenaga kerja yang disewa dari perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu. Artinya, cara yang seperti ini kebutuhan yang mendesak memindahkan karyawan lama ke posisi yang baru. Caranya yaitu dengan melakukan rekrutmen dari karyawan kontrak atau outsourcing yang memiliki kinerja yang baik untuk dilakukan atau diikutsertakan dalam proses seleksi. Hanya saja jumlah yang tersedia biasanya hanya sedikit, tapi keuntungannya mereka sudah terlatih. Kemudian cara yang ketiga yaitu referensi. Artinya, mencari tenaga kerja melalui kenalan karyawan atau pimpinan, atau biasa dikenal dengan cara employee reference. Nah, keuntungan dengan menggunakan cara ini yaitu jaminan dari loyalitas dari si pembawa calon, karena kan biasanya yang memberikan referensi itu pastikan yang terbaik dari berbagai hal. Nah, kerugiannya dengan menggunakan cara ini yaitu terkadang referensi terhadap karyawan yang bersangkutan kurang objektif. Namun, hal ini juga dapat diatasi dengan melalui tes-tes yang akan dilaluinya. Ini sih seperti seperti peserta pada lainnya. Jadi masih bisa diatasi. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara mengambil dari perguruan tinggi. Nah, pemilihan dari sumber ini lebih memberikan jaminan dan keuntungan karena pada perguruan tinggi kan diutamakan dari bidang-bidang tertentu. Jadi masing-masing perguruan tinggi juga memiliki keunggulan di bidang studi yang tertentu. Nah, hanya saja jumlah yang dihasilkan relatif terbatas karena tentu saja kan perusahaan lain juga ikut merekrut dari perguruan tinggi yang memiliki reputasi yang tinggi juga. Kemudian cara yang kelima yaitu dengan mengambil dari lembaga pendidikan, yaitu mencari lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan yang memiliki kualitas yang baik. Nah, keuntungannya dengan menggunakan cara ini yaitu calon tenaga kerja sudah terlatih, sehingga ya paling tidak sudah memiliki kemampuan kerja sekalipun belum sempurna. Kemudian selanjutnya cara yang keenam yaitu dengan cara memasang iklan di media sosial. Tentu saja sudah banyak diketahui ya cara ini mah. Cara ini bisa dilakukan melalui iklan di media massa seperti misalnya radio, televisi, surat kabar, majalah, dan banyak lagi cara yang lainnya. Nah, kerugian dari menggunakan cara ini yaitu biasanya biaya dari perusahaan yang dikeluarkan relatif lebih tinggi, tapi keuntungannya juga banyak, yaitu merekrut calon karyawan lebih banyak dan juga dapat menjangkau dari berbagai lapisan masyarakat.
Nah, kemudian cara yang ketujuh dengan cara memasang iklan di website perusahaan. Hal ini juga biasanya cukup efektif untuk dilakukan, tapi kekurangannya yaitu biasanya hanya sedikit pelamar yang mengetahui informasinya, hanya sedikit pelamar yang mendaftarkan diri. Kemudian cara yang kedelapan dengan cara bursa tenaga kerja. Nah, artinya dengan mencari tenaga kerja dengan ikut di bursa tenaga kerja. Jadi, pada saat bursa tenaga kerja dibuka, pengunjung yang datang kan cukup banyak tuh. Sehingga perusahaan dapat menampilkan keunggulannya ya guna mendapatkan ketertarikan dari pelamar kerja yang datang. Keuntungannya pada penggunaan cara ini, bursa tenaga kerja ini, perusahaan dapat melihat langsung nih secara fisik dari calon karyawan dan juga dapat mengetahui komunikasinya secara langsung melalui wawancara di tempat. Kemudian cara yang ke-9 yaitu agen penyedia tenaga kerja. Nah, biasanya para agen tenaga kerja ini memiliki cadangan jumlah yang banyak. Tenaga kerjanya juga dari berbagai kualifikasi biasanya. Kemudian penyedia tenaga kerja juga terdidik dan terlatih tentunya. Hanya saja kekurangannya dengan menggunakan cara ini yaitu terkadang kualifikasi tertentu sulit untuk didapatkan sekalipun banyak jumlahnya. Kemudian cara yang ke-10 yaitu dengan cara asosiasi profesi. Nah, maksud dari cara asosiasi profesi yaitu kumpulan tenaga kerja ahli dari bidang-bidang tertentu ke dalam bidang-bidang tertentu. Jadi Jadi maksudnya yaitu asosiasi yang merupakan kumpulan tenaga-tenaga ahli tertentu dalam bidang tertentu yang jumlahnya relatif banyak. Nah, asosiasi ini banyak menampung tenaga kerja yang potensial, tentunya untuk direkrut sebagai karyawan. Dan juga dapat dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian cara yang ke-11 yaitu dengan cara open house. Nah, ini adalah cara yang baru. Jadi caranya seperti ini. Terlebih dahulu dalam rangka open recruitment, perusahaan mengundang sejumlah pelamar ke perusahaannya. Acara yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut biasanya pihak perusahaan mempresentasikan kepada calon pelamar mengenai keuntungan ketika karyawan memasuki perusahaannya. Seperti itu. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan cara merekrut dari lingkungan sekitar. Ini juga tentunya sudah banyak dilakukan. Jadi maksudnya yaitu merekrut tenaga kerja dari lingkungan di sekitar perusahaan, misalnya di sekitar pabrik atau di daerah-daerah tertentu yang tujuannya itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar pada daerah-daerah tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis metode seleksi. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama wawancara, yang kedua referensi, kemudian yang ketiga tes kemampuan fisik, yang keempat tes kemampuan kognitif, dan yang terakhir yaitu inventarisasi kepribadian. Jadi yang pertama wawancara. Wawancara merupakan dialog yang dimulai oleh satu atau lebih orang dari perusahaan untuk mengumpulkan informasi dan kemudian mengevaluasi berbagai
kualifikasi pelamar kerja. Hal-hal yang biasanya harus diperhatikan pada saat wawancara yaitu yang pertama, wawancara sebaiknya terstruktur, terstandar, dan terfokus pada sasaran yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, pewawancara sebaiknya mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi tertentu. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan referensi. Jadi referensi merupakan suatu proses dalam seleksi karyawan yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang si pelamar. Nah biasanya jadi si pelamar membawa deskripsi dirinya gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan tes kemampuan fisik. Ini sudah jelas ya. Tes kemampuan fisik diperlukan ya gunanya untuk memperkirakan kinerja pelamar. Hal ini dilakukan agar dapat diperkirakan kemungkinan cedera yang akan dialami si karyawan tersebut pada saat di tempat kerja. Kemudian yang keempat yaitu tes kemampuan kognitif. Nah, pada tes kemampuan kognitif ini tuh merupakan tes yang dilakukan untuk membedakan individu berdasarkan kemampuan mental, kemudian kemampuan mental. Kategori dalam tes kemampuan kognitif juga meliputi berbagai hal, seperti kemampuan berbahasa, kemudian juga kemampuan tulisan, lalu kemampuan kecepatan dan ketepatan, kemudian juga penalaran. Lalu yang kelima yaitu inventarisasi kepribadian. Nah, inventarisasi kepribadian merupakan kategori pengelompokan kepribadian yang mengacu kepada hal-hal yang disukai oleh individu atau si pelamar pada perusahaan tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Wia Siti Hovifah, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nama saya Tikawati, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu orientasi karyawan. Jadi, tujuan yang penting dalam konsep orientasi karyawan ini adalah mengajarkan mereka tentang norma-norma, terus attitude, dan juga belief yang berlaku dalam organisasi atau perusahaan itu. Nilai-nilai organisasi dapat dikomunikasikan melalui presentasi yang formal atau secara implisit melalui sejarah dan mitos organisasi tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu training atau pelatihan. Jadi di pelatihan ini tidak hanya karyawan baru aja yang mendapatkan pelatihan, namun karyawan yang lama juga tentunya perlu untuk dilatih untuk melakukan pekerjaan ke depannya. Nah, tujuan dari training ini sendiri adalah untuk menciptakan karyawan-karyawan yang berkualitas agar terhindar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, agar lebih baik lagi tentunya dan lebih produktif. Nah, di sini ada beberapa tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yaitu orientasi. Jadi, tahapan yang pertama itu ada orientasi. Jadi, orientasi ini bertujuan untuk karyawan-karyawan agar mengetahui latar belakang dari perusahaan tempat mereka bekerja dan juga produksinya. Nah, yang kedua itu ada proses training ini sendiri atau proses pelatihannya. Di sini akan terjadi proses mengajar. Jadi, akan diajarkan karyawan-karyawan itu tentang bagaimana mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, bagaimana mereka harus memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka agar mereka menjadi karyawan yang berkualitas serta dapat produktif. Nah, yang selanjutnya ada OJT. Ini merupakan proses yang terakhir ya, atau on the job training. Ini adalah salah satu metode training dengan mengajarkan karyawan baru tersebut di pekerjaan yang sebenarnya. Nah, setelah proses yang kedua tadi, mereka akan mengaplikasikan pada OJT ini
untuk pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan atau langkah-langkah dari proses analisis jabatan itu sendiri. Ini menurut Hasibuan 2011. Yang pertama itu menentukan penggunaan hasil informasi dari analisis jabatan yang tadi tentunya. Nah, yang selanjutnya ada mengumpulkan informasi tentang latar belakangnya. Jadi harus mengumpulkan atau mengkualifikasikan data serta meninjau informasi dari latar belakang tersebut. Yang selanjutnya yaitu menyeleksi jabatan yang akan dianalisis. Terus mengumpulkan informasi dari analisis jabatan, kemudian mengadakan analisis jabatan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, serta kondisi kerja, dan juga syarat-syarat personel yang akan melaksanakan pekerjaan itu. Dilanjutkan dengan meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini itu analisis jabatan menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan. Yang selanjutnya menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Lalu yang terakhir itu ada meramalkan perkembangan perusahaan. Jadi di sini penganalisis maksudnya harus juga memperhitungkan atau meramalkan perkembangan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, evaluasi pekerjaan, apakah di kemudian hari diperlukan untuk pengayaan pekerjaan dalam perusahaan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sony. Kepada Saudara Sony, saya persilakan. Oke, yang selanjutnya adalah penilaian kinerja. Proses ini dapat diartikan sebagai perwujudan proses keadilan yang mempunyai kriteria seperti konsisten, bebas dari bias, akurat, dapat dikoreksi, dan merupakan representasi kinerja yang sebenarnya. Karyawan harus diberikan keterangan khususnya untuk hal yang negatif dan diperlukan sesuai martabat dan rasa hormat. Yang selanjutnya, untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Syarifah Nisa. Kepada Saudari Nisa, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas perihal reward dan hukuman. Pendekatan yang kompleks dapat dilakukan dengan pemberian reward atau perlakuan yang etis dan hukuman untuk perlakuan yang kurang etis. Dengan adanya reward, diharapkan bahwa tuntunan adanya perilaku etis ini tidak menjadi beban terhadap karyawan tersebut. Tentunya reward untuk perilaku yang etis dapat menjadi suatu yang berlebih-lebihan. Manajemen sumber daya manusia harus menunjukkan dukungan kepada karyawan yang menginginkan standar etika yang tinggi, sehingga melalui dukungan tersebut aspirasi program penanaman nilai-nilai etika dapat dibicarakan sungguh dan lebih berarti. Hukuman menyediakan pembelajaran sosial yang penting bagi karyawan untuk menjadi lebih sadar dan mempunyai kemauan dalam menegakkan nilai-nilai etika dalam organisasi. Jadi, kenapa reward ini penting? Karena saat seseorang melakukan kegiatan yang positif atau menunjukkan etika yang positif atau yang masih bisa dibilang etika yang bagus gitu, berarti manajemen sumber daya manusia itu harus memberi sebuah reward gitu. Tapi saat mereka melakukan pelanggaran atau etikanya tidak etis, berarti kita harus dengan tegas memberikan hukuman. Kenapa harus diberikan hukuman? Agar dapat jadi pelajaran kepada yang lain agar tidak menirunya. Begitupun sebaliknya, kenapa yang etis harus diberikan aspirasi agar bisa menjadi contoh untuk yang lainnya. Selanjutnya itu saya akan membawakan perihal contoh kasus. Kronologi kasus, judul kasusnya itu pelanggaran etika guru jangan langsung dipolisikan. Tempatnya di Purbalingga. Konteks kasusnya, guru yang menyalahi kode etik dalam proses pembelajaran diminta tidak langsung diserahkan ke kepolisian. Kasus pelanggaran etika yang dilakukan guru diharapkan dapat diselesaikan atau ditangani oleh Dewan Kehormatan Guru terlebih dahulu. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Purbalingga Ishak telah menandatangani nota kesepakatan antara PGRI dengan Kepolisian Resor atau Polres Purbalingga terkait perlindungan hukum bagi guru. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dewan Kehormatan Guru memberikan penjelasan bahwa permasalahan yang menyangkut kegiatan guru dan tenaga kependidikan
untuk diproses terlebih dahulu, jangan langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib. Akan tetapi bisa ditangani dulu oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Kasus pelanggaran etika guru yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Guru ini diharapkan tidak ada lagi guru yang tidak bisa ditangani oleh Dewan Kehormatan Guru itu sudah merupakan tindak pidana, maka tidak akan lepas dari jeratan hukum. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, Purbalingga Ishak menegaskan bahwa selama masih ditangani oleh Dewan Kehormatan Guru atau belum sampai pada ranah hukum, kasusnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi kalau ada indikasi kriminal baru dilimpahkan kepada pihak berwajib atau ke kepolisian. Dari penjelasan Bupati Purbalingga Heru Sujiarmoko tentang ada kesalahpahaman antara para guru dan kepolisian merupakan bagian dari perjuangan guru menjadi guru yang profesional. Meski demikian, dengan adanya kesepahaman tersebut bukan berarti yang dimungkinkan dapat menjadi tindak pidana, baik dalam kegiatan pembelajaran bahkan hingga kegiatan di luar konteks pembelajaran. Jangan sampai gara-gara masalah kecil, apalagi di luar profesinya, guru jadi tersandung masalah hukum yang tentu kedudukannya sama di mata hukum. Sedangkan dalam kasus ini, Kapolres Purbalingga Ajun Komisaris Besar Ferdi Sambo memberikan penjelasan bahwa selama ini pihak kepolisian telah memberikan perlindungan bagi para guru. Contohnya pada saat terjadi intimidasi pada dunia pendidikan. Polres Purbalingga cepat menyelesaikan persoalan tersebut. Setelah itu saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika sumber daya manusia merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika dalam hubungannya dengan manusia pada kegiatannya. Perlu adanya suatu konsep etika yang terintegrasi ke dalam fungsi-fungsi dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting, mengingat sumber daya manusia bukan bertanggung jawab dalam mencegah perilaku yang tidak etis, tetapi juga bertanggung jawab dalam pengembangan moralitas karyawan tersebut. Dan pembentukan nilai-nilai etika organisasi melalui konsep etika, manajemen sumber daya manusia harus bertindak sebagai ethic work, tetapi juga sebagai ethnic work. Dengan terintegrasikan konsep etika ke dalam fungsi seleksi, orientasi karyawan, penilaian kinerja, pemberian reward, dan hukuman. Diharapkan bahwa konsep etika tidak hanya terlihat sebagai usaha sesaat saja, tetapi lebih pada upaya peningkatan nilai-nilai etika organisasi yang terus-menerus dan berkelanjutan. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.